banyak sarang laba-laba. Oke. Ya, Mami Ipel, ini rumahnya sekarang begini loh, parah banget. Berada di pelosok kampung, jauh dari pemukiman warga, inilah rumah tua milik artis Jennifer Ipel di kawasan Bogor, Jawa Barat yang dikenal angker. Sekilas dilihat rumah mewah ini masih layak, namun tidak ada yang berani menempati, apalagi tinggal di sana. Lihatlah sekitarnya, pepohonan rindang, semak belukar dan ilalang penuh menutup setiap akses jalan menuju ke sana. Maka rasakanlah tiupan angin mistik yang sangat menjerat bagi siapapun yang berusaha tiba di halaman rumah mewah itu. Konon katanya, rumah mewah tersebut telah bertahun-tahun dibiarkan terbengkalai. Bahkan Jennifer sendiri belum siap untuk merapikan kembali rumah tersebut. Cari akses masuknya. Ya. Assalamualaikum. Kita cek sekeliling dulu kali ya. Ini udah nggak enak auranya. Bentar dulu. Ya. Nanti kita ketemu lagi di sini. Oke. Untuk masuk bareng-bareng ya. Bang gue dan ini kayaknya jadi tempat makan kelelawar. Gokil. Guys, kita coba akan keliling dulu melihat sekitar rumah artis Mami Ipel atau Jennifer Jill. Ini sudah tidak terawat cukup lama, banyak semak-semak, bahkan siap jalanan ini yang tadinya rapi sudah penuh dengan ilalang. Iya, belum ada waktu. Belum ada waktu. Bukannya nggak dikurus, belum ada waktu, tapi nanti juga pasti diurusin. Tapi sayang lah, jangan sampai setan-setannya hilang. Bersihin untuk beres-beres, iya. Kalau setan hantu-hantu jangan lah, biarin aja di situ. Kasihan mereka nggak punya rumah, gitu kan? Di mana-mana di alam alamnya nggak diterima. Udah kasihlah di situ dulu. Memasuki area dalam rumah, muncul pemandangan ganjil yang nyata. Ada sebuah foto berukuran besar yang digantung persis berhadapan pintu masuk. Sementara di sisi lain, terhampar foto-foto keluarga serta lukisan dan sebuah ornamen-ornamen ukiran kayu. Menurut pengakuan Jennifer, rumah tersebut memang banyak menyimpan barang-barang antik yang usianya puluhan tahun. Saking banyaknya, hampir setiap sisi rumah itu penuh dengan barang antik. Sayangnya, rumah tersebut hanya dijadikan tempat singgah, bukan untuk ditinggali lama. Wow, di ruangan utama ini saya tertuju dengan bingkai foto yang cukup besar. Wah, ini beneran artis Mami Ipel bersama sosok laki-laki dewasa dan dua sosok laki-laki muda. Ya, di sampingnya juga terdapat foto mungkin artis Mami Ipel masih kecil. Hiasan-hiasan masih terdapat di dalam lemari kaca. Di sampingnya juga ada hiasan berbentuk angsa, bahannya sepertinya kuningan teman-teman. Berdiri di lahan 3 hektar lebih, Jennifer Ipel disebut memiliki bangunan lain berlantai 2. Anehnya, meski keberadaan rumah mewah itu terletak cukup dalam, tapi kondisinya jauh lebih terawat dibandingkan rumah lama. Di rumah inilah, konon katanya, banyak titik mistis. Rimbunan pohon, semak belukar, terutama di area kolam belakang rumah inilah, konon menjadi titik pusat keangkeran. Saking angkernya, para konten kreator yang kesana sampai merinding ketakutan. Yang dimana depannya terlihat sangat bagus, banyak ornamen-ornamen barang langka. Mau cari akses masuknya, karena kata Mami Ipel itu bisa kok dimasukin. Nanti kalian tolong digembok. Astagfirullah, apa tuh terbang? Ini yang saya lihat seperti bekas kolam. Di tengahnya ada semacam bangunan juga yang sudah ditumbuhi pohon. Ya, baru ingat ini yang diceritakan Mami Ipel ketika saya bertemu beliau secara langsung, bahwa bagian kolam inilah yang dimaksud Mami Ipel. Sering ada makhluk gaibnya, terlihat dari jepretan foto, suara-suara.
pertama kita datang ke sana tentu excited banget ya. Karena rumah artis Terbengkalai itu kita penasaran di dalamnya seperti apa. Lalu sebelum kita masuk, kita minta izin sama pemilik. Dan pemiliknya bilang itu rumah angker dan banyak penunggunya. Emang angker? Oh banyak, sayang banyak lagi. Jadi gua nggak nyaranin siapapun yang datang ke situ kalau cuma untuk mau lihat-lihat doang, jangan. Dari awal kita masuk pintu sampai pulang kita itu ngonten itu nggak berhenti-berhenti, semua bulu kuduk itu merinding banget. Spot paling menarik adalah kolam yang luas, di mana di tengahnya itu seperti ada bangunan tapi udah hancur gitu ya. Sama di bagian pendopo. Nah, karena di bagian itu sebenarnya kolam yang cukup mewah lah ya, cukup bagus. Tapi karena udah lama nggak dirawat, jadinya penuh semak-semak lah gitu. Jadi ya pasti itu membuat saya ingin terus explore kan. Nah, setelah ke sana ya itu banyak patung-patung. Kalau aku nggak mungkin ya, nggak. Dalam artian aku iya mengalami begitu tapi baik-baik aja. Tidak seperti yang lain. Jadi semuanya harus ada permisinya dulu. Permisi dulu ya, harus ada kayak gitu-gitu kan ritual ya. Harus ada keluar-nuan ya. Di rumah itu banyak bertabur barang-barang antik seperti Gucci, kursi tua, serta foto-foto penting lainnya. Dari sanalah terkuak bahwa Jennifer berasal dari keluarga kaya raya, bahkan cukup terpandang. Jadi ini seperti ada Gucci-Gucci. Ini Gucci-Gucci juga peninggalan dari zaman Soekarno ya. Lalu ada Gucci itu. Lalu ada kursi-kursi juga. Dan kursinya juga semua peninggalan dari zaman Soekarno. Jadi bisa diasumsikan sendiri itu tahun berapa. Nah, ini foto-foto yang kita mau bawa. Ini kita rapikan. Jadi ini kita mau masukin kardus. Barang-barang aku masih ada semua. Emang itu masih rumah. Masih actually rumah. Aku, jadi ada yang villa lama sama villa baru. Villa baru itu yang aku, villa lama itu yang ya antik semua di situ. Ya antik mereka. Tapi boleh juga kalau ada investor mau invest buat wahana horor-horor gitu kan? Boleh. Tanahnya kan 3 hektar lebih ya? Lebih. Usia rumah tua itu sudah hampir 30 tahun lebih. Konon katanya, dahulu kala Jennifer selalu mampir untuk menenangkan diri. Suasananya yang sejuk dan tenang jauh dari pemukiman membuat rumah itu dijadikan Jennifer sebagai tempat meditasi. Dikarenakan sudah lama tak didatangi, kondisi rumah tampak acak tak terawat. Namun yang cukup membuat suasana rumah itu begitu mencekam, keberadaan 2 guci berukuran besar tepat di tengah-tengahnya. Sementara di bagian luarnya ada arca dan piring-piring antik. Anehnya, meski kondisi pintunya tidak terkunci, barang-barang antik yang nilainya cukup mahal itu tidak hilang. Jujurnya memang nggak pernah ditempatin, itu udah ada 30-20 tahun yang lalu. Gitu. Emang tidak pernah untuk ditidurin kita nginep tuh nggak ada. Anak-anak aku selama keluar dari rahim aku sampai detik ini mereka baru cuma 2 kali. Gitu. Karena buat mereka yang apaan sih ini tempat? Gitu, yang nggak asik karena memang gue bikin yang jauh dari pemukiman gitu kan. TV juga, internet juga nggak gitu-gitu banget. Jadi emang untuk istirahat, meditasi yang benar-benar pure relax gitu, nggak pakai dunia handphone gitu. Seperti apa kisah Firman Siagian yang bermimpi menjadi penyanyi sukses dan terkenal hingga merantau ke Jakarta tapi melewati jatuh bangun yang sulit? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.